Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Melvi dan Kak Mali di ibadah sekolah minggu Pok Wasuponda. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Sudah siap untuk ikut ibadah? Masih terdengar sangat kecil suaranya. Kakak ulang lagi, sudah siap ikut ibadah? Oke, bagaimana Kak Mali? Sudah siap? Siap harus. Oke, mari adik-adik kita mulai ibadah kita. Ajak papa, mama, dan kakak, adik untuk ikut. Kita mau memuji Tuhan bersama. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau pakai tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyi lagu Bila Kau Senang. Ayo semuanya bergerak. Kita pakai tubuh yang Tuhan berikan pagi ini, yang sehat ini untuk memuji Dia. Bila kau senang, hatimu bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan tubuh kepadaku, mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha-ha. Oke, adik-adik. Pertama dengan tangan, gerakan ke atas, gerakan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Oke, siap Kak Mali? Ayo. Bila kau senang, hatimu bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan tubuh kepadaku, mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha-ha. Yang kedua dengan kaki, gerakan ke depan, langkahkan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Oke, siap. Bila kau senang, hatimu bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan tubuh kepadaku, mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan ha-ha. Oke, yang ketiga dengan badan. Pegang pundak teman, gerakan ke depan, gerakan ke belakang. Oke, siap. Bila kau senang, hatimu bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan tubuh kepadaku, mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan amin. Oke, puji Tuhan. Ternyata adik-adik semuanya mau bergerak memuji Tuhan, memakai tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Oke, silakan duduk. Nah adik-adik, semuanya kita tenang, kita akan berdoa memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang penuh kekuatan dan kesehatan. Terima kasih kami boleh berkumpul walaupun kami di rumah masing-masing. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus berkati kebaktian sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Engkau berkati dan Engkau menerima pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.
Nah, adik-adik, minggu kemarin pasti dapat tugas ayat hafalan. Pasti ya Kakak Melvi ya? Ya, Ya ada. pasti otomatis ada. Nah, berikut ini kita akan sama-sama mendengarkan ayat hafalan yang dikirimkan oleh teman-teman yang ada di rumah. Lukas 15 ayat 9b yang berbunyi demikian. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Amin. Lukas 15 ayat 9b yang berbunyi demikian. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Amin. Lukas 15 ayat 9b yang berbunyi demikian. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang telah hilang itu telah kutemukan. Amin. Adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Kakak Niel, kita angkat satu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita ulangi sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, sampai ketemu lagi hari ini. Tadi adik-adik kan sudah bernyanyi nih sama Kak Melvi sama Kak Mali. Nah sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bercerita ya, mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau mengajak adik-adik untuk berdoa dulu. Mohon pertolongan kepada Tuhan. Bagaimana kalau berdoa adik-adik? Lipat tangan, tutup mata, kemudian kita berdoa. Kak Niel yang akan pandu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan boleh menyertai kami sekalian, anak-anak sekolah minggumu, untuk boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan hari ini. Kami sudah bermain, bernyanyi bersama dengan Kak Melvi dan Kak Mali. Dan sekarang kami akan mendengarkan cerita firman-Mu tentang Tuhan Yesus mengampuni seorang perempuan yang berdosa. Ya Bapa di sorga, sertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dimampukan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu dengan baik hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang bermohon, karena kami berdoa hanya kepadamu saja. Amin. Oke adik-adik, mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Ayo, semua buka Alkitabnya. Saya yakin semua pasti sudah memegang Alkitab masing-masing ya. Iya, coba kita buka di Perjanjian Baru. Adik-adik, Perjanjian Baru di dalam kitab Lukas. Kitab Lukas ya. Kitab Lukas itu setelah kitab Markus ya, adik-adik. Kitab Lukas setelah kitab Markus dan sebelum kitab Yohanes. Oke, sudah dapat kitab Lukasnya? Coba kita buka Lukas pasal 7
Lukas pasal 7 adik-adik. Ya, Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-50. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-50. Nah, silakan adik-adik baca di situ ya. Dari ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Di situ berjudul Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Apa adik-adik? Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Itu judul pembacaannya ya. Judul pembacaannya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan ceritanya. Adik-adik diam ya, duduk manis. Kak Niel akan bercerita bagaimana Tuhan Yesus mengampuni perempuan yang berdosa. Oke, sudah siap adik-adik? Oke. Jadi pada suatu hari ya, ketika Yesus ini pergi ke sebuah rumah ibadat. Jadi rumah ibadatnya orang Yahudi ya. Kalau rumah ibadatnya orang Yahudi itu namanya dulu itu sinagoge. Sinagoge itu adalah tempat ibadahnya orang Yahudi. Kayak kalau kita sekarang ini adalah gedung gereja adik-adik. Ya, gedung gereja. Jadi namanya dulu itu sinagoge. Jadi kalau misalnya adik-adik ada mendengar gedung sinagoge, itu adalah ruang gerejanya agama Yahudi, orang-orang Yahudi ya. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang bernama Simon. Dia adalah orang Farisi. Siapa adik-adik? Namanya siapa? Simon ya. Simon ini adalah orang yang paling dihormati. Jadi ketika kemana dia pergi, kalau ada orang yang bertemu dengan dia, orang itu hormat. Dia tunduk di hadapannya Simon. Jadi Simon ini adalah orang yang paling dihormati. Nah, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus di suatu rumah ibadat, Simon ini kemudian mengundang Tuhan Yesus. Guru, bolehkah saya mengundang guru untuk datang makan malam di rumah saya? Wah, Tuhan Yesus senang sekali adik-adik ya. Siapa sih yang tidak senang kalau diundang makan? Ayo, apalagi makannya ini makan gratis ya. Tuhan Yesus senang. Kemudian, oh iya, besok saya datang, kata Tuhan Yesus. Jadi kemudian keesokan harinya di rumah Simon, wah semua pada sibuk. Jadi pelayan-pelayan yang ada di rumah Simon, kan Simon ini kan orang kaya ya, rumahnya cukup besar, di dalam rumah itu ada banyak pelayan. Jadi mereka mempersiapkan segala sesuatunya, ada yang menyiapkan meja, kemudian ada yang pergi belanja sayur, belanja ikan, daging dan lain sebagainya adik-adik. Kemudian mereka memasak yang enak-enak karena yang mau datang ini tamu istimewa ini, ya, tamu istimewa yang diundang oleh Simon. Nah, cuman pertanyaannya, kenapa sih Simon mengundang Tuhan Yesus? Bukankah orang Farisi itu benci kepada Yesus ya? Ternyata adik-adik, Simon ini mengundang Tuhan Yesus ini karena dia mau tahu lebih jauh siapa itu Tuhan Yesus. Ya, siapa itu Tuhan Yesus yang diagung-agungkan oleh banyak orang. Nah, tak lupa Simon ini juga mengundang teman-temannya orang Farisi. Jadi dia juga mengundang teman-temannya orang Farisi, bukan cuma Yesus saja yang Simon undang adik-adik. Teman-temannya juga orang Farisi. Nah, kemudian keesokan harinya adik-adik, Tuhan Yesus datang di rumah Simon. Simon menyambut dia, tetapi ya menyambut biasa-biasa saja. Tidak seperti layaknya tradisi orang Yahudi adik-adik. Karena dulu katanya itu, konon katanya dulu adik-adik, kalau misalnya ada tamu yang tamu yang terhormat datang di rumah orang Yahudi, itu akan disambut baik. Pertama, mereka akan disiapkan air untuk cuci kaki, basuh kaki. Kemudian ketika tamu itu masuk, dicium. Terus setelah itu diurapi rambutnya itu dengan minyak. Nah, itu tradisi orang Yahudi. Tapi kok kenapa Tuhan Yesus datang semuanya tidak disiapkan air, tidak si Simon ini tidak mencium
Tuhan Yesus, kemudian tidak menuangkan minyak di atas kepala Tuhan Yesus. Tapi ya Tuhan Yesus santai aja adik-adik ya. Kemudian Tuhan Yesus masuk, Tuhan Yesus dipersilakan duduk. Wah, di meja sudah tersedia hidangan. Ya, sudah tersedia hidangan. Enak-enak lagi. Nah, kemudian Tuhan Yesus duduk di sebuah kursi. Mulailah mereka makan ya. Mulailah mereka makan. Kemudian tidak lama mereka bersenang-senang, makan, minum. Ada seorang perempuan yang datang. Wah, perempuan ini tidak diundang adik-adik. Karena yang diundang itu adalah laki-laki saja. Ya, katanya dulu itu kalau jamuan makan laki-laki itu tidak boleh ada perempuan yang hadir di situ. Perempuan itu hanya melayani saja, cukup melayani, membawa makanan. Kalau misalnya ada yang mau ditambah, mereka tambah. Tapi untuk duduk di meja itu tidak boleh ada perempuan. Loh, ini kok kenapa tiba-tiba ada perempuan yang masuk? Ya, ini perempuan ini bawa minyak-minyak wangi lagi. Ya, dia membawa botol, di mana botol itu isinya minyak. Kemudian tiba-tiba karena saking heran-herannya orang yang duduk di situ, perempuan ini lalu datang bersujud di kakinya Yesus, adik-adik. Dia menangis, dia dia mencium kaki Yesus, kemudian air matanya itu dia pakai untuk membasuh kaki Yesus ya. Terus dia melap dengan rambutnya. Wah, orang-orang jadi heran. Ternyata adik-adik, perempuan ini sangat terkenal adalah perempuan yang paling berdosa di kota itu. Makanya ketika perempuan itu masuk, yang hadir makan pada waktu itu pada heran. Ini kok kenapa ada perempuan berdosa ya yang bisa masuk ke sini? Siapa yang mengundang dia gitu? Tetapi Tuhan Yesus santai saja. Ya, Tuhan Yesus santai saja. Kemudian Simon melihat, wah, kalau Yesus ini guru, kalau Yesus ini nabi, dia pasti tahu kalau perempuan yang datang bersujud dan mencium kakinya itu adalah perempuan berdosa. Ah, itu di dalam hatinya Simon. Ya, di dalam hatinya Simon. Tetapi ternyata Tuhan Yesus tahu adik-adik. Ya, ternyata Tuhan Yesus tahu. Lalu kemudian Tuhan Yesus berbalik. Dia berbalik kepada Simon dan dia berkata kepada Simon, Simon, kamu tahu tidak apa perbedaan antara perempuan yang hadir di kakiku ini dengan kamu ketika saya baru tiba tadi? Tadi ketika saya datang, ya, kamu tidak menyiapkan air untuk membasuh kaki saya. Tetapi perempuan ini, dia membasuh kaki saya dengan air matanya. Lalu menyekahnya dengan rambutnya. Kemudian kamu tidak menyiapkan minyak untuk membasuh rambut saya, menuangkan di atas rambut saya. Tetapi perempuan ini, dia menyiapkan minyak wangi untuk membasuh kaki saya. Luar biasa kasih perempuan ini. Ya. Nah, Simon, saya ingin bercerita sama kamu. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada kamu. Ada dua orang yang berutang. Ada seorang yang memberikan uang kepada mereka, mengutangi mereka. Yang satu itu berutang 500 keping perak. Yang satu lagi 50 keping perak. Nah, kalau 500 itu adik-adik ada 5 angka 5, terus nolnya ada berapa? Ada 2, 500 ya. Kemudian kalau 50 itu ada angka 5, kemudian nolnya 1. Lebih banyak mana? Lebih banyak yang 500 ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus melanjutkan ceritanya. Tapi kedua orang ini, Simon, dia tidak mampu membayar utangnya. Lalu apa yang dilakukan oleh si pemberi utang tadi? Dia kemudian mengampuni orang ini dan melunaskan hutang-hutangnya. Tidak satu keping perak pun yang mereka bayar. Nah, pertanyaan saya, Simon, kira-kira mana dari kedua orang ini yang lebih mengasihi orang yang mengutangi mereka? Kemudian Simon menjawab, tentu yang 500 keping perak, guru. Karena dia yang lebih banyak utangnya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Simon, Simon, benar perkataanmu, benar sekali jawabanmu. Jadi yang lebih mengasihi si pemberi utang tadi adalah orang yang berutang 500
keping perak. Perempuan ini adalah perempuan yang paling berdosa. Tetapi karena dia lebih mengasihi saya, maka dosanya diampuni. Lalu kemudian Tuhan Yesus berbalik kepada perempuan tadi. Pergilah, dosamu telah diampuni. Imanmu sungguh luar biasa. Orang-orang yang hadir pada saat itu, ya, yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus di perjamuan makan malam itu, heran-heran. Loh, Yesus ini siapa? Kok bisa-bisanya dia mengampuni dosa perempuan tadi? Memangnya dia Tuhan? Nah, muncul pikiran-pikiran negatif dari orang-orang tersebut. Memangnya dia Tuhan ya? Tetapi kemudian Tuhan Yesus mengetahui isi hati mereka. Ya, Tuhan Yesus mengetahui isi hati mereka dan dia tidak memperdulikan. Ya, dia ingin memperlihatkan bahwa siapapun yang berdosa, kalau dia datang dengan penuh kerendahan hati memohon pengampunan kepada Tuhan, ya pasti Tuhan akan mengampuni. Nah, adik-adik yang kekasih, kalau misalnya ya adik-adik ada membuat kesalahan di rumah, mengambil barang teman misalnya tanpa diketahui oleh teman, atau mencuri uang ibu di rumah, ya tanpa diketahui oleh ibu atau mama, itu kan berbuat dosa. Apalagi kalau berbohong, ya apalagi kalau berbohong, itu kan berbuat dosa. Nah, apakah Tuhan tidak mengampuni kita? Tuhan pasti mengampuni kita kalau adik-adik kita datang mohon pengampunan kepadanya. Bagaimana caranya? Nah, Kak Niel ingin sampaikan. Kalau adik-adik mau mohon pengampunan kepada Tuhan, silakan adik-adik masuk ke dalam kamar, ya, bisa tutup pintunya dan berdoalah kepada Tuhan. Apa yang adik-adik harus katakan? Sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah berdosa. Saya mengambil barang teman saya dan tidak diketahui. Tolong ampuni saya. Atau Tuhan, saya sudah berdosa, saya membohongi mama tadi siang. Ampuni saya Tuhan. Tuhan pasti mengampuni. Ya, sebesar apapun dosa kita pasti Tuhan ampuni adik-adik. Tapi ingat ya, setelah kita memohon ampun, barang yang adik-adik ambil tadi kembalikan dong sama temannya ya. Minta maaf. Tadi saya mengambil barangmu, maaf ya, ini saya kembalikan. Atau misalnya mengambil uangnya mama, kembalikan kepada mama, mama ini uang tadi saya ambil, mama tidak tahu. Saya kembalikan ya. Ampuni dong kesalahan saya, pasti mama akan senang dan mengampuni. Sama dengan Tuhan Yesus, karena kita mengasihi Tuhan Yesus, perempuan tadi mengasihi Tuhan Yesus ya, dia datang menangis, dia memohon ampun kepada Tuhan Yesus, dia menyeka kaki Tuhan Yesus dengan air matanya dan membersihkan, mengeringkan itu dengan rambutnya, bahkan memberikan minyak wangi, Tuhan Yesus mengampuni dosanya. Sama dengan kita adik-adik ya, jadi itu cerita kita pada hari ini, bagaimana Tuhan Yesus mengampuni perempuan berdosa. Amin. Terima kasih ya. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini, ya, untuk adik-adik semua, kita akan buka di dalam kitab Mazmur. Silakan adik-adik buka kitab Mazmur. Kalau yang masih pegang Alkitab, halo jangan menghayal ya adik-adik. Ayo buka Alkitabnya dong. Kitab Mazmur ya. Iya, kitab Mazmur. Mazmur pasal 32. Pasal 32 ayat pertama. Mazmur pasal 32 ayat pertama. Bagaimana sudah dapat ayatnya? Kalau sudah dapat ayatnya, mari kita sama-sama baca ya. Ayo kita sama-sama baca. 2, 3. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Sekali lagi adik-adik ya. Sekali lagi. 2, 3. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Dari mana tadi kitabnya? Dari kitab Mazmur pasal 32 ayat 1. Sekali lagi Kak Niel bacakan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ingat adik-adik ya, kalau bisa tolong direkam ya. Direkam kemudian suruh mamanya atau kakaknya kirim ke kakak pembimbing.
Nanti minggu depan itu akan ditampilkan di televisi. Bisa ya? Oh bisa dong, adik-adik pasti bisa ya. Nah demikian cerita kita dan ayat hafalan kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita bersama-sama telah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Tuhan Yesus mengampuni dosa manusia. Nah, dosa manusia, dosa kakak-kakak, dan dosa adik-adik. Untuk itu kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya begitu baik buat kita dengan membawakan persembahan, dan mengiringi persembahan itu kita angkat satu pujian, Hati Senang. Hati senang, ya ya. Hati senang, ye ye. Hati senang, haleluya. Di dalam Tuhan. Hati senang, ya ya. Hati senang, ye ye. Hati senang, haleluya. Di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Oke, siap. Oke. 1, 2, action. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat ya. Seperti tadi waktu kita doa pembacaan, bagaimana tangannya? Oke, dilipat kemudian tutup mata, Kak Niel akan memimpin doa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami kembali datang tunduk diri di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Bapa di sorga, terima kasih kalau Tuhan boleh mengampuni kami karena kami ini adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Ya Bapa, mampukan kami senantiasa ketika kami melakukan kesalahan di dalam kehidupan kami mau datang mengakui di hadapan hadirat-Mu di dalam doa, dan kami memohon pengampunan kepadamu. Biarlah ya Bapa, setiap kami memohon pengampunan, Tuhan kiranya mengampuni kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa buat kakak-kakak pembimbing yang sudah memimpin ibadah hari ini, baik itu liturgis, Kak Malik dan Kak Melvi, maupun hamba-Mu ini, Kak Niel, yang sudah memberitakan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, karena hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan kepada-Mu ya Tuhan, berkati persembahan ini, sehingga boleh berguna di tengah-tengah pelayanan persekutuan kami, anak-anak sekolah minggu di Jemaat POK Wasponda. Berkati juga berkat-berkat Tuhan yang masih ada pada kami dan memampukan kami untuk mempergunakan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Bapa di sorga, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu-Mu yang mengalami pertambahan usia atau berulang tahun dalam sepanjang minggu ini. Kami tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan mengetahui siapa saja anak-anak sekolah minggu-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Berkati dan sempurnakan ungkapan syukur mereka, sehingga dalam sukacita yang mereka rasakan ini, semuanya itu menjadi suatu kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan boleh memberikan kekuatan kesehatan kepada anak-anak sekolah minggu-Mu, secara khusus anak-anak kelas 6 yang sudah boleh mengikuti ujian sekolah. Sekalipun ya Tuhan, mereka mengikuti ujian sekolah secara daring,
atau melalui media, tetapi itulah yang terbaik yang mereka lakukan saat ini. Kiranya ya Tuhan, apa yang mereka sudah berikan, apa yang mereka sudah kerjakan, bisa menghasilkan nilai yang terbaik untuk kemudian bisa digunakan di dalam mendaftar dan memasuki jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu masuk ke SMP. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang duduk di bangku kelas 1 sampai kelas 5. Tuhan Engkau berkati juga, sekiranya ke depan mereka akan mengikuti semester. Tuhan juga akan memberikan kekuatan kemampuan untuk belajar dan mereka bisa menjawab soal-soal dengan baik. Ya Bapa di sorga, dalam minggu ini Tuhan kami juga akan mempersiapkan kegiatan Paskah, perayaan hari kebangkitan-Mu, mengalahkan maut dari tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, Engkau memberkati setiap pengurus dan kakak-kakak pembimbing, bahkan siapa saja yang terlibat di dalamnya untuk mempersiapkan Paskah anak-anak sekolah minggumu ini, Engkau kiranya berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa buat kedua orang tua anak-anak sekolah minggumu, kakek nenek, bahkan siapapun yang boleh mendidik dan mendampingi anak-anak sekolah minggumu. Engkau berikan kekuatan kesehatan senantiasa kepada mereka untuk mengarahkan anak-anak sekolah minggumu ini senantiasa selalu berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sempurnakanlah doa syafaat kami pada pagi hari ini, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengajar kami doa Bapa kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, untuk mengakhiri ibadah hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan, berlimpah sukacita. Kita bersuka cita karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita hari ini. Dosa kakak, dosa adik-adik, dosa papa, mama, dan kita semua. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari adik-adik, kita tutup ibadah ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Kiranya firman yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu. Kami mau serahkan kebaktian kami minggu depan.
Kiranya Engkau menyertai sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, terima kasih telah mengikuti ibadah pada minggu ini. Nah, ingat adik-adik, tetap jaga kesehatan. Kalau mau keluar rumah, ingat selalu memakai masker. Oke, untuk aktivitas adik-adik bisa lihat setelah ibadah ini. Oke adik-adik, Kak Melvi dan Kak Mali mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita membuat aktivitas. Kita akan membuat aktivitas seperti ini ya. Yang perlu kalian siapkan 1 lembar kertas HVS, gunting, pulpen atau pensil, spidol, dan krayon warna, pensil warna, spidol warna, apapun warna yang kalian punya. Nah, sekarang kita mulai buat ya. Pertama-tama kita lipat dulu nih kertas HVS-nya, lipat menjadi 2 ya, seperti ini. Tuh, dia jadi seperti selembar buku. Tuh ya kan. Lalu kita letakkan tangan kita sebagai cetakannya. Seperti ini ya. Kalian gambar tangan kalian. Gambarnya di ujung lipatan seperti ini. Adik-adik bisa. Sekarang kita gunting mengikuti gambar yang sudah kita buat. Wah, tangannya kakak terlalu panjang nih, jadi bengkok-bengkok ya. Pasti tangan kalian lebih bagus. Yuk kita gunting yuk. Ikutin pola yang sudah ada ya. Nah, gampang kan? Gampang banget, kakak yakin kalian pasti bisa. Terus. Nih, terus ikutin garis yang sudah dibuat. Nah, sedikit lagi. Nah, sedikit lagi. Sudah selesai deh digunting. Setelah digunting kita buka. Nah, sudah jadi nih tangannya. Sekarang kita tulis ya. Kita tulis di dalamnya Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Ya kan? Sudah selesai. Kalian sekarang boleh menghias tangan kalian sesuka hati kalian dengan gambar-gambar yang bagus. Kali ini kakak mau gambar bentuk hati karena kakak taunya gambar bentuk hati. Tempatkan gambarnya sesuka hati kalian di sebelah mana aja ya. Lalu kalian boleh gambar bunga. Kakak mau gambar bunga di sebelah sini. Gambar bunga
pakai batang ah. Tuh, bunganya pakai batang, pakai daun. Lalu kakak mau gambar burung yang gampang. Sudah deh selesai, kalian boleh teruskan hiasan tangan kalian sesuka hati kalian. Nah setelah itu kalian boleh foto dan kirimkan ke guru sekolah minggu kalian masing-masing. Oke, selamat mencoba ya.